Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara membuat kerangka teori. Sebelum itu kita harus ketahui dulu sebenarnya teori itu apa sih? Ini yang sering salah dipahami oleh mahasiswa ketika dia memahami teori. Teori itu hanya ungkapan-ungkapan begitu saja, hanya pendapat-pendapat para tokoh. Nah, bukan seperti itu. Sebenarnya di dalam teori itu ada sebuah konsep, ada sebuah sistem, ada sebuah model, ada sebuah model struktur, kepercayaan, ide, dan hipotesis. Nah, maka teori itu bisa dikatakan ilmiah apabila di dalamnya itu ada sebuah konsep, sistem, model, struktur, kepercayaan, ide, dan hipotesis. Dan itu sudah semuanya itu melalui proses secara ilmiah ya, yaitu metodologi penelitian. Nah, maka bisa dikatakan sebuah teori. Nah, lalu kita masuk ke kerangka teori. Kerangka teori itu apa? Nah, kerangka teori ini pada dasarnya ini merupakan pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih yang telah diujikan kebenarannya. Jadi, teori ini menjelaskan sebuah hubungan yang dapat berisi sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih. Nah, jadi kalau Anda membuat judul skripsi, itu pasti ada variabel X dan variabel Y-nya, ya. Seperti Anda ketahui, nah itu menghubungkan itu dua variabel itu kalau dikaitkan dengan kerangka teori yang Anda ketahui ya, teorinya misalnya pakainya teori apa variabel Y, teorinya teori apa Anda menggunakan variabel X tadi teorinya apa. Nah itu tinggal dikaitkan saja. Nah cara mengkaitkan ini merupakan tersusun dalam kerangka teori. Jadi kerangka teori itu bukan yang sering disalahpahami itu dikaitkan antara teori satu ke teori lain, teori-teori bukan seperti itu dalam membuat kerangka teori. Jadi di dalam rangkaian kerangka teori itu nanti di dalamnya itu ada konsep, ada sistem, ada model struktur, ada kepercayaan, dan juga ada ide dan hipotesis, itu macam-macam di dalamnya itu. Nah, itu terangkum dalam sebuah kerangka teori. Oke, sebelum kita masuk ke dalam cara membuat kerangka teori, ini kita ketahui dulu ya, fungsi kerangka teori itu apa saja. Yang pertama yaitu mendefinisikan kata-kata kunci. Jadi di situ misalnya Anda dalam judul skripsi Anda, itu kan terdapat kata-kata kunci. Itu nanti perlu disederhanakan lagi, misalnya perlu disederhanakan ya. Kalau tidak perlu langsung ditulis saja nggak apa-apa. Nah, itu mendefinisikan kata-kata kunci yang dianggap masih abstrak di situ. Maka fungsi kerangka teori misalnya ada teori yang masih menurut Anda itu sulit untuk diterjemahkan. Nah, di situ dibuat kerangkanya biar kita itu lebih mudah dalam menerjemahkan teori tersebut. Kerangka teori yang Anda maksudkan itu apa gitu, lebih mudah. Terus menjelaskan asumsi dan hipotesis. Misalnya Anda mempunyai pendapat atau mempunyai perkiraan, praduga atau hipotesis. Misalnya Anda mempunyai praduga, nah itu bisa dijelaskan dari kerangka teori ini. Oh, praduga Anda ternyata seperti ini, di kerangkanya seperti ini. Yang mana kerangka ini ada kotak-kotak yang nanti disambungkan ke sini, sambungkan ke sini, sambungkan sini, yang menjadi suatu hubungan ya. Yang selanjutnya ini sebagai dasar konsep analisis data serta membantu Anda menginterpretasikan hasil penelitian dengan membuat generalisasi yang lebih luas. Jadi maksudnya agar Anda itu nanti mempermudah Anda menginterpretasikan sebuah analisis penelitian Anda. Terus fungsinya lagi ini dapat secara cepat mengetahui variabel yang berpengaruh. Ini variabel yang paling berpengaruh mana? Misalnya Anda mempunyai variabel X1, X2, ini mana yang paling berpengaruh? Nanti bisa Anda buat kerangka sebagai kerangka teori. Makanya ketika Anda sedang bimbingan itu kan sering dikoreksi itu diantaranya yaitu tentang ini kerangka teori Anda yang sering dikritisi oleh para dosen, karena itu nanti menjadi interpretasi Anda dalam sebuah penelitian. Dan juga Anda nanti untuk mengetahui mana sih yang dibandingkan, misalnya mana yang dibuat perbandingan misalnya seperti itu dilihat dari variabelnya, yang mana kaitannya itu bisa dilihat dari kerangka teorinya. Terus memberikan arahan dalam mendiskusikan analisis hasil penelitian Anda. Jadi analisis Anda itu nanti jalannya kemana, itu nanti dapat dilihat dari kerangka teori ini. Terus memudahkan penelitian untuk fokus terarah
memperdalam teori hingga mencapai kesimpulan penelitian. Jadi ada jalan di situ, kemana arahnya jalur penelitian Anda. Ini dapat dilihat nanti dari sebuah ini kerangka teori ini, fokusnya arahnya kemana gitu. Terus fungsinya lagi yaitu kedalaman rangka teori akan meningkatkan kualitas penelitian. Jadi kalau sudah ada kerangkanya, Anda akan meningkat kualitas dalam penelitian Anda. Nah, ini tadi sebuah fungsi kerangka teori. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, begini. Yang pertama yaitu menyusun pertanyaan variabel secara sistematis. Jadi Anda kan kalau dalam judul skripsi itu sudah ada judul-judul penelitian Anda. Itu di situ ada variabel X dan variabel Y. Itu buat dulu pertanyaannya. Pertanyaan atau rumusan masalah kan sudah ada. Nah, itu nanti bisa Anda perinci lagi. Nah, kemudian menuliskan variabel apa saja yang ada dalam penelitian Anda. Misalnya ada 3 variabel dalam penelitian Anda. Nah, di situ tuliskan dulu variabel apa aja yang menjadi inti dalam penelitian Anda. Dan kemudian yang selanjutnya itu mencari literatur. Literatur ini nanti Anda cari itu variabel-variabel itu Anda terjemahkan secara konsep, secara ide atau secara metode. Itu nanti Anda terjemahkan dulu di situ. Misalnya di dalam literatur itu banyak ya. Misalnya teori tentang A, teori B, itu nanti terjemahkan maksudnya seperti apa. Terus selanjutnya melakukan proses berpikir ilmiah dengan cara berpikir induktif atau deduktif. Jadi dari situ Anda mulai merangkai dari tatanan yang misalnya Anda buat kotak per kotak, itu Anda berpikir di situ mulai dari umum ke khusus, apa dari khusus ke umum Anda pikirkan di situ. Kebanyakan itu dari umum ke khusus ya. Misalnya Anda mempunyai 3 variabel, nanti tujuannya ke variabel 1 tadi Y. Nah, itu nanti dikerucutkan. Bisa dikerucutkan dari yang ke umum menjadi ke khusus, atau enggak ada juga yang model dari khusus, misal dari 1 variabel ini nanti menuju ke variabel 3 variabel tadi atau 2 variabel tadi. Itu juga bisa. Nanti kita ikuti terus ya. Nanti di belakang saya akan berikan contoh realnya. Terus tuliskan hal yang berpengaruh dan saling berhubungan antara variabel. Dan kemudian ini cara membuat kerangka teori selanjutnya, yaitu tuliskan hal yang berpengaruh dan saling berhubungan antar variabel. Jadi di situ mana yang paling berpengaruh, mana yang paling berhubungan Anda tuliskan. Anda kasih garis gitu aja, garis panah. Garis panah itu nanti menunjukkan bahwa mana yang benar-benar berhubungan, mana yang tidak. Terus membentuk diagram alur dari variabel yang mempermasalahkan hingga variabel jawaban berdasarkan hipotesis atau dugaan sementara. Jadi di situ nanti Anda akan membuat kotak-kotak kan di situ. Nanti mana yang menjadi alur variabelnya itu sudah terlihat di situ cara membuatnya. Ketika Anda sudah meluruskan ke panah-panahnya itu, nanti kepada panah yang akhir misalnya, itu sudah kelihatan nanti bagaimana kerangka teori Anda itu berjalan. Oke, seperti contoh ini. Ini ada contoh judul contoh kerangka teori makalah dengan judul apa ya? Sumber daya alam sebagai pemanfaatan energi terbarukan adalah sebagai berikut. Nah, ini begini contohnya. Ini kan judulnya sumber daya alam sebagai pemanfaatan energi terbarukan. Di sini ada variabel 3 variabel utama, yaitu pengertian energi tabarukan, terus sumber energi tabarukan, dan manfaat dari energi tabarukan. Di sini ada 3 variabel pertama. Nah, di sini yang diberi teori karena ini intinya ada sumber daya alam sebagai pemanfaatan energi terbarukan. Ini di sini berarti ini teorinya ada teori bioenergi, ada teori panas, ada teori tenaga air, ada teori tenaga angin, ada teori tenaga surya, dan ada teori sampah. Nah, kemudian dalam manfaat dari energi terbarukan ini kan di sini ada variabel lagi pemanfaatan energi. Jadi di sini yang dipermasalahkan di sini pemanfaatannya itu bagaimana di sini dalam permasalahannya. Di sini ada masalah atau kendala pemanfaatan energi terbarukan itu nanti apa saja nih cara mengatasi dan pengembangan energi terbarukan. Nah, di sini kan termasuk alurnya nanti yang dicari, yaitu masalah atau kendala pemanfaatannya atau apa, dan kemudian yang dicari lagi yaitu cara mengatasi metode pengembangan energi terbarukan. Nah, ini alur ceritanya yang mau dibuat dalam kerangka teori.
Dan kemudian misalnya begini, ada contoh lagi, contoh kerangka teori ini kajian efisiensi pengelolaan limbah cair di Indonesia, di industri, bukan di Indonesia ya, di industri, kajian efisiensi pengelolaan limbah air di industri. Nah, di sini ada definisi ini didefinisikan lagi, kan ada kerangka teori ini mencoba untuk mendefinisikan ya, yang tadi saya terjemahkan. Pertama, mendefinisikan limbah cair, dan kemudian sumber limbah cair didefinisikan, terus pengelolaan limbah cair itu bagaimana, ini secara beruntutan, dan kemudian bisa diterjemahkan lagi, misalnya sumber limbah cair itu apa, misalnya karakteristik limbah cair misalnya, dan kemudian pengelolaan limbah cair. Nah, di sini karena kajian pengelolaan, di sini judulnya di sini, karena di sini kajiannya itu adalah kajian pengelolaan limbah cair. Jadi di sini yang perlu lebih dijabarkan yaitu pengelolaan limbah cair. Limbah cair itu apa saja? Misalnya itu primary treatment, terus secondary treatment atau tertiary treatment. Nah, di sini nanti ketemunya ke teori efisiensi pengelolaan limbah cair dan baku mutu. Nah, di sini adalah alur cerita, kerangka berpikir atau kerangka teorinya seperti ini, alurnya misalnya seperti itu. Jadi lebih ke kerangka teori itu lebih dari mendefinisikan atau nanti menyusun konsep-konsepnya, dan juga menyusun nanti idenya apa, itu rangkaiannya, hubungannya kemana nanti berakhirnya atau jalurnya yang nanti akan dimaksudkan oleh teori Anda, misalnya seperti itu. Oke, terima kasih, mungkin sekian dulu dari saya. Ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe channel ini agar tetap terus upload secara rutin, dan jangan lupa share ke teman-teman Anda yang membutuhkan agar bisa memberi kemanfaatan yang lebih buat Anda juga, buat saya juga, dan buat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.